Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat belajar Herman RN. Kali ini kita akan berbicara mengenai kalimat dalam ejaan bahasa Indonesia. Sahabat belajar, dalam mengucapkan kata-kata, dalam menyampaikan perasaan, gagasan, dan pikiran, manusia pasti menggunakan kalimat. Ada yang menggunakan kalimat panjang, ada yang menggunakan kalimat yang singkat. Terlepas dari persoalan itu, kita harus memahami bahwa sebuah kalimat itu berasal dari perasaan, dicerna oleh pikiran, bentuknya bisa berupa ide, gagasan, dan perasaan itu sendiri yang disampaikan kepada lawan tutur secara relatif utuh. Mengapa disebut relatif utuh? Karena selama bahasa yang diucapkan oleh si penutur dapat dipahami oleh lawan tuturnya, berarti si penutur sudah menggunakan sebuah kalimat. Namun dalam tata tulis nanti akan ada syarat-syarat tertentu sesuatu itu disebut sebagai sebuah kalimat. Dalam pengertian umum, relatif utuh di sini artinya tidak mesti sebuah kalimat harus memiliki struktur subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap seluruhnya berada dalam satu kesatuan. Tidak mesti. Saya mau memberikan contoh. Orang mengucapkan sebuah kalimat hanya dengan satu kata. Sahabat belajar boleh cerna apa yang saya ucapkan. Makan. Makan. Coba cerna. Makan. Makan. Artinya, sahabat paham tidak dengan makan yang pertama? Intonasi saya jelas. Makan. Biasanya orang mengucapkan kata ini untuk menawarkan sesuatu. Makan. Singkat sekali. Dan orang yang ditawarkan itu pasti paham. Dan dia akan menjawab, saya sudah makan. Atau, ya silakan lanjutkan. Atau, bolehlah kalau diajak. Dan ada jawaban yang lain. Intinya ada respons dari lawan tuturnya begitu ditanyakan kata makan. Artinya kalimat tanya sudah berlaku di sini. Hanya saja secara struktur belum memiliki kesempurnaan fungsional yang lengkap. Tetapi ia sudah dipahami oleh lawan tutur dengan tepat. Kata yang sama dengan intonasi kedua. Makan. Pastinya ketika kita tulis menggunakan tanda seru. Dan orang juga paham. Ini adalah sebuah perintah. Makan. Dalam istilah bahasa disebut kalimat perintah. Baik. Sahabat belajar semuanya. Coba pahami dengan benar apa yang saya sampaikan ini. Apakah kita mesti harus mengucapkan sudah makan belum? Mungkin untuk situasi tertentu. Kamu harus makan. Mungkin untuk konteks tertentu. Tetapi dalam pemahaman apa itu definisi kalimat dengan satu kata tadi, permainan intonasi dimainkan di sini sudah tersampaikan isyarat atau perasaan si penuturnya. Maka ia sudah disebut sebagai kalimat. Karena dalam struktur sintaksis nanti akan ada yang disebut dengan pelesapan subjek. Artinya kan subjeknya sudah dilesapkan di sini. Baik sahabat belajar. Kalau demikian kita bisa mendefinisikan sebuah kalimat itu perasaan, pikiran, gagasan yang disampaikan relatif utuh dalam wujud lisan diawali dengan kesenyapan awal, diakhiri dengan kesenyapan akhir yang di dalamnya ada intonasi dan jeda. Tergantung kalimatnya.
Jeda itu di mana? Apabila dia mengucapkan dengan kata-kata yang lebih panjang, susunan kata-kata yang lebih panjang, maka akan ada jeda. Yang dalam wujud tulis nanti jeda ini ditandai dengan tanda koma. Baik. Lantas dalam wujud tulis, kesenyapan awal itu apa penandanya? Saya mau memberikan contoh. Perhatikan kalimat yang saya tulis ini. Saya pergi ke pasar. Kalimat kedua. Dia membeli baju. Kalimat ketiga. Guru kami pintar. Mana yang merupakan kalimat dan mana yang bukan? Nah, sahabat belajar, perhatikan teksnya. Nomor 1, ternyata tidak diawali dengan huruf kapital, meski pada akhirnya ada tanda titik. Nomor 2, diawali dengan huruf kapital, tetapi tidak ada tanda titik. Kalimat belum berakhir. Dan nomor 3, diawali dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda titik. Ini ciri kalimat dalam wujud tulis. Maka kesenyapan awal dalam wujud lisan, ketika dibawa dalam konteks tulis, ditandai dengan huruf kapital. Karena pengertiannya jelas, bahwa sebuah kalimat itu ketika kita tuliskan, diawali dengan huruf kapital. Lalu, tanda yang mengakhiri kalimat, 3. Tanda titik, apabila dia merupakan kalimat biasa. Tanda tanya, apabila dia kalimat tanya. Dan tanda seru apabila dia merupakan kalimat perintah. Ini definisi atau batasan kalimat secara umum. Nah, ketika kita membahas pengertian kalimat dalam wujud fungsionalnya, dalam wujud jabatan fungsionalnya, sebuah kalimat itu ada yang berkedudukan. Dalam sebuah kalimat itu ada yang berkedudukan sebagai subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Tetapi 5 hal ini tidak mesti harus hadir selalu dalam sebuah kalimat sekaligus. Unsur pokok dalam sebuah kalimat itu adalah subjek dan predikat. Saya pergi. Saya sebagai subjek, pergi sebagai predikat. Orang sudah paham, si saya pergi. Selesai kalimatnya sebagai pola kalimat dasar. Bagaimana kalau kita katakan saya? Atau kalimat tadi kita ubah menjadi kalimat tanya. Saya pergi. Saya? Orang masih bingung dengan ucapan ini. Nah, bagaimana kalau perginya? Kita ambil unsur predikatnya yang kita mulai dengan intonasi tanya. Pergi. Orang paham. Ini ada tawaran, ini ada pertanyaan, ini ada ajakan. Pergi. Baik. Kalau demikian, apabila subjek dan predikat itu adalah unsur pokok yang harus hadir dalam sebuah kalimat, ternyata ada unsur wajib. Bahwa sebuah kalimat akan mudah dipahami oleh lawan tuturnya apabila ada predikat. Dan ini adalah unsur yang paling inti. Bukan subjek, tapi predikatnya. Ingat, dalam bahasa Indonesia disebut predikat. Bukan predikat. Objek, bukan objek. Baik, sahabat belajar semuanya. Masing-masing ini punya ciri-ciri. Subjek, ciri-cirinya jawaban dari pertanyaan apa atau siapa. Saya pergi. Siapa pergi? Nah, yang dipertanyakan kepada predikatnya. Siapa pergi? Saya. Dia membeli buku. Siapa membeli buku? Dia. Pertanyaan untuk manusia, wujudnya adalah siapa. Tapi pertanyaan ini akan berubah menjadi apa ketika subjeknya itu asumsinya bukan manusia. Contoh, anjing melarikan tulang. Tidak mungkin dalam konteks bahasa Indonesia kita tanya, siapa melarikan tulang? Lalu jawabannya anjing. Karena dia hewan, kita mungkin bertanya, apa yang melarikan tulang? Anjing. Nah, lucu ya?
Baik, dalam konteks yang lain kita mau berikan contoh seperti ini. Buku itu bagus. Siapa bagus? Nah, bisa kita pertanyakan. Tetapi apa yang bagus? Buku itu. Nah, dalam contoh yang ini kita mendapatkan ciri-ciri subjek yang kedua, yaitu ditandai dengan kata itu. Buku bagus tidak bisa menjadi kalimat, masih berupa frasa. Karena tidak bisa kita tanya, apa bagus? Buku. Apakah semua buku bagus? Tidak. Maka harus determinannya jelas. Harus dipertegas. Buku yang mana bagus? Buku itu. Bangku ini patah. Apa yang patah? Bangku ini. Bukan bangku itu, bukan bangku yang lainnya. Nah, maka kehadiran determinan ini akan menjadi penguat ciri-ciri subjek. Lalu, subjek dapat didahului dengan kata bahwa apabila berada dalam kalimat pasif. Nah, bahwa persoalan kalimat ini mudah. Sudah saya jelaskan. Nah, apa yang sudah saya jelaskan? Bahwa persoalan kalimat ini mudah. Jadi subjek dia. Tapi bentuknya pasif. Baik. Lalu, subjek tidak dapat diawali dengan preposisi. Kalimatnya menjadi rancu nantinya. Kita mau ambil contoh seperti ini. Dalam penjelasan ini, menguraikan persoalan kalimat. Kita biasa mendengar kalimat ini barangkali. Tetapi kalimatnya rancu. Dalam penjelasan ini menguraikan tentang kalimat. Ada predikat menguraikan di sana. Kita mau katakan apa menguraikan persoalan tentang kalimat dalam penjelasan ini? Tidak mungkin. Karena dalam itu preposisi, dia menjadi ciri-ciri keterangan. Nah, tapi bagaimana kalau dalamnya kita hapus? Penjelasan ini menguraikan kalimat. Menguraikan perihal kalimat. Nah, lebih sederhana, lebih mudah kita memahaminya. Baik, ciri-ciri predikat berarti apa? Predikat jawaban atas pertanyaan mengapa atau bagaimana. Dia cantik. Bagaimana dia? Cantik, jawabannya. Dia pergi ke kampus. Mengapa dia pergi? Jawabannya. Ke kampus sudah ada preposisi tadi. Ke, maka menjadi keterangan. SPK. Nah, ciri-ciri kalimat ini, sahabat semuanya, bisa didapatkan di internet, bisa dicari dalam banyak buku bahasa Indonesia, yang masing-masingnya itu mengacu pada konteks atau pada definisi yang sama. Bahwa ciri-ciri predikat itu dia bisa berupa kata verba misalnya umumnya ya. Kemudian ciri-ciri predikat itu bisa ditandai dengan aspek dan modalitas. Dia cantik. Cantik predikat. Berarti kita mau memberikan modalitasnya. Sangat cantik. Paling cantik. Nah, seperti itu. Lalu ada aspeknya nantinya. Dia pergi. Akan pergi. Mau pergi. Sudah pergi. Nah, tidak bisa kita berikan ini pada subjek. Sudah dia pergi. Rancu kalimatnya. Tapi dia sudah pergi. Maka melekatlah aspek dan modalitas tadi pada predikat. Nah, ciri-ciri ini bisa diketahui di banyak buku. Karena mereka memiliki konteks yang sama nantinya. Yaitu memahami ciri-ciri ini dengan definisi-definisi seperti ini. Yang ingin saya sampaikan di sini bahwa sahabat belajar semuanya. Dalam menyusun kalimat nantinya, kita harus memperhatikan bahwa ada kalimat aktif, ada kalimat pasif, dan yang paling penting ada kalimat efektif. Kita sering mendengar misalnya orang mengatakan selama salat berlangsung yang membawa HP harap dinonaktifkan. Selama khutbah berlangsung yang membawa HP harap dimatikan. Selama musyawarah berlangsung yang membawa HP harap dinonaktifkan. Sering kita mendengar kalimat-kalimat seperti ini. Muncul pertanyaan, selama musyawarah berlangsung apa yang dimatikan?
selama khutbah berlangsung, selama salat berlangsung, apa atau siapa yang dinonaktifkan? Jawabannya yang membawa HP. Yang membawa HP adalah manusia, kita. Masa iya selama salat kita nonaktif, setelah salat kita mau hidup lagi? Emang kita bisa hidup sesuka hatinya dan mati sesuka hati kita? Nah, ini yang harus diperhatikan. Dan persoalan kalimat-kalimat efektif ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Paling tidak pertemuan yang singkat ini, sahabat belajar semuanya sudah memahami tentang batasan-batasan disebut sebagai sebuah kalimat. Tetap di channel ini, tetap di jaringan ini, Herman RN Channel. Subscribe, like, dan share. Sampai bertemu di lain waktu. Salam belajar.